Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. La akhir ayat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin. Wa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Amma ba'du. Memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan para pewarisnya hingga akhir zaman. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah saya akan membawakan sebuah tema yang akan mengajak kita semua bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita, juga memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana salah satu ibadah yang harus dilakukan oleh umat Islam adalah membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril, menjadi wahyu, menjadi mukjizat yang mana melengkapi kitab-kitab yang Allah turunkan terlebih dahulu. Maka wahyu yang turun pertama kali adalah Iqra. Kalimatnya adalah perintah untuk membaca. Jauh sebelum kita mengamalkan isi dari Al-Quran, jauh sebelum kita menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, terlebih dahulu perintahnya adalah membaca Al-Quran. Namun kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, sudahkah kita beriman kepada Al-Quran? Sudahkah kita cinta kepada Al-Quran? Lalu apa bukti kita cinta kepada Al-Quran? Sementara dari 24 jam waktu hidup kita, berapa jam, berapa alokasi waktu yang kita khususkan untuk membaca Al-Quran? Maka mungkin di antara kita semua masih belum mengetahui apa saja keistimewaan yang Allah berikan bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Maka yang pertama, bahwasanya setiap huruf dari Al-Quran bernilai 10 kebaikan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha." Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan semisalnya.
La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lam harfun, wa mim harfun. Dan aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim adalah satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang kedua, dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca 100 ayat pada suatu malam, kutiba lahu qunutul lailah, maka dituliskan pahalanya salat sepanjang malam. 100 ayat saja yang kita baca di malam hari, pahalanya sama dengan kita sholat sepanjang malam tersebut. Maka siapa di antara kita yang sanggup sholat penuh sepanjang malam? Ketika perintah sepertiga malamnya saja kita masih belum sanggup. Yang ketiga, Al-Quran semakin dahsyat ketika dibaca saat sholat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah salah seorang dari kalian jika dia kembali ke rumahnya mendapati di dalamnya 3 onta yang sedang hamil, gemuk serta besar? Kemudian para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah seorang dari kalian membaca 3 ayat di dalam salat lebih baik baginya daripada mendapatkan 3 onta yang hamil, gemuk dan besar. Hadis riwayat Muslim. Begitu besar pahala yang kita dapatkan dari membaca Al-Quran saja. Selanjutnya yang keempat, orang yang senantiasa mendawamkan membaca Al-Quran akan ditemani oleh para malaikat. Dari Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia dan senantiasa selalu taat kepada Allah. Adapun yang membaca Al-Quran dan terbata-bata di dalamnya dan sulit atasnya bacaan tersebut, maka baginya 2 pahala. Tidak ada yang merugi ketika kita membaca Al-Quran. Selanjutnya Al-Quran akan menjadi penolong kita, menjadi syafaat kita di hari kiamat nanti. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Yang terakhir, yang menjadi keistimewaan orang-orang yang membaca Al-Quran adalah dirindukan oleh surga. Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ah. Surga sangat rindu terhadap 4 golongan. Yang pertama, talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Wa hafidhil lisan, dan orang yang memelihara lisan. Wa mut'imil ji'an, dan orang yang memberi makan terhadap orang-orang yang lapar. Wa sha'imin fi syahri Ramadan, dan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Hadirin jemaah rahimakumullah. Ini hanya sekilas sedikit dari banyaknya keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang membaca Al-Quran. Maka tanamkan dalam hati kita masing-masing bahwa kita meniru sosok dari Utsman bin Affan yang tidak ada hari baginya kecuali membaca Al-Quran. Jika kita sudah jauh dari Al-Quran, maka siapa lagi yang menjadi penolong bagi kita? Al-Quran dan Al-Hadis diwariskan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya
agar umatnya senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka bagi hadirin dari kita yang belum bisa membaca Al-Quran, hubungi DKM terdekat, tanyakan kepada pengurusnya, bagaimana saya bisa belajar membaca Al-Quran. Lalu kemudian targetkan bahwa setidak-tidaknya dalam 1 tahun sekali harus khatam Al-Quran. Terlebih di bulan Ramadan, ya kurang lebih 4 bulan lagi akan kita jumpai insyaallah. Tanamkan dengan kuat, berazam di dalam hati bahwa saya akan menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kekuatan, kesabaran, keistiqomahan dalam membaca Al-Quran, sehingga Al-Quran datang kepada kita di hari kiamat menjadi menjadi penolong, menjadi pemberi syafaat bagi kita semua. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.